Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikelilingi oleh lautan yang sangat besar. Ini berarti potensi sumber daya Indonesia sangat melimpah. Hal ini menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Tetapi, tetap saja Indonesia mempunyai masalah kekurangan ketersediaan air bersih, ditambah adanya pencemaran air yang cukup parah. Padahal, air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Fokus utama ada pada ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Bank Dunia pada 2014 mengingatkan 780 juta orang tidak memiliki akses air bersih dan lebih dari 2 miliar penduduk bumi tidak memiliki akses terhadap sanitasi. Akibatnya, ribuan nyawa melayang tiap hari dan kerugian materi hingga 7% dari PDB dunia. Sanitasi dan air bersih secara khusus dibahas pada tujuan 6 SDGs. Guna melahirkan sumber daya manusia yang unggul, penting untuk memiliki akses air bersih dan sanitasi yang layak. Ketiadaan sanitasi dan air bersih merupakan awal dari munculnya persoalan kesehatan dalam masyarakat kita seperti tifus, diare, cacingan, dan penyakit lainnya. Apa sih SDGs itu? SDGs adalah singkatan dari Sustainable Development Goals yang merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berisikan 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Secara garis besar, SDGs memperhatikan aspek penting yang dilewati sebelumnya yakni MDGs 2030. Mengapa SDGs diperlukan? Karena SDGs memiliki target utama yang menjamin adanya kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi semua kalangan. Dalam melaksanakan SDGs diperlukan 5 pondasi, yakni manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan. Dalam 5 pondasi tersebut, kita lebih memusatkan kepada manusia. Mengapa? Sebab manusialah yang berperan penting dalam permasalahan akses air bersih dan sanitasi, serta energi bersih dan terjangkau, sehingga dibuatlah sebuah target yang akan dicapai dalam SDGs, yaitu mengenai kesehatan masyarakat, pengelolaan limbah sebelum dibuang ke aliran air, dan menumbuhkan kepada masyarakat tentang kepedulian terhadap lingkungan, terutama pada aliran air yang ada di sekitar kita. Negara Indonesia sendiri juga bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mencapai target SDGs. Dalam mencapai SDGs ini hanya memiliki waktu 15 tahun. Berarti sekitar 3 periode pemerintahan untuk mewujudkan tujuan dan target-target pada SDGs itu sendiri. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai permasalahan yang ada di Semarang dan di Jakarta. Permasalahan yang pertama, kita terpaku pada pencemaran. Pencemaran di Semarang. Warga Desa Klepuk, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, mengeluhkan air sungai di wilayahnya hitam dan berlendir. Padahal aliran sungai Sikendil dan Selilin di desa tersebut dibutuhkan warga untuk kebutuhan mandi dan irigasi. Selain hitam dan berlendir, air di sungai tersebut juga berbuih. Bahkan pasir sungai juga terlihat hitam pekat. Menurut Rintis, kondisi ini akibat pembuangan limbah pabrik. Selanjutnya di Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta memutuskan bahwa 7 dari 19 sungai dan laut di Jakarta diperuntukkan untuk air baku, air minum, dan perikanan. Namun, lebih dari 90% air limbah domestik saat ini dibuang ke sungai dan laut atau bawah tanah melalui septic tank tanpa diolah. Penelitian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau bisa disebut juga Bappenas juga menunjuk bahwa 96% air perkotaan di Jakarta dalam kondisi tercemar berat. Sementara itu, laporan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT tentang pengolahan air bersih dan limbah cair menunjukkan bahwa air limbah domestik dan air limbah perkantoran merupakan penyumbang terbesar terhadap pencemaran air di wilayah DKI Jakarta. Permasalahan kedua, di sini ada kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk di tingkat kelurahan di Kota Semarang dinilai tidak merata. Penyebaran penduduk yang tidak seimbang dengan luas wilayah tentu akan mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat.
khususnya dalam hal administrasi. Gunung Pati dan Kecamatan Tugu misalnya, memiliki wilayah yang luas, tapi jumlah penduduk yang sedikit. Dengan adanya perda ini, nanti pemerintah diharapkan bisa menyesuaikan aturan dan kondisi wilayah. Sedangkan di Jakarta sendiri, kepadatan penduduk adalah awal dari permasalahan kota Jakarta dan jumlah penduduk di Jakarta saat ini sudah memprihatinkan. Permasalahan sosial yang dapat ditimbulkan karena kepadatan penduduk, seperti masalah sosial, masalah lingkungan, dan masalah ekonomi di Jakarta. Dengan banyaknya pendatang di Jakarta yang memaksa mereka sendiri untuk bisa bertahan hidup, membuat para masyarakat juga terganggu akibat dari kasus seperti pencopetan, tukang todong, dan permasalahan-permasalahan lainnya. Sangat miris ya. Masalah lingkungan yang dapat ditimbulkan selain tingkat kendaraan yang meningkat secara terus-menerus, tidak lupa dengan permasalahan yang sederhana seperti sampah. Masalah ekonomi yang khususnya timbul karena pada sektor perekonomian menyebabkan tidak seimbangnya antara jumlah kesempatan kerja dengan jumlah orang yang ingin mencari pekerjaan. Penurunan permukaan air. Penurunan permukaan air di Jakarta berdasarkan analisis dan pemerintah Provinsi DKI, penurunan permukaan tanah di ibu kota disebabkan oleh sejumlah faktor, di antaranya pengambilan air tanah secara tidak proporsional, pengambilan air ke dalam tanah yang jumlah minimum, serta beban yang besar di permukaan tanah DKI Jakarta. Dari seluruh kota di Indonesia, konsentrasi bangunan besar, berat, dan tinggi paling banyak di Jakarta. Hal ini menimbulkan komplikasi instruksi air laut di Semarang. Kota Semarang sebagai kota pantai merupakan wilayah yang berpotensi mengalami instruksi air laut menjadi penting untuk diketahui. Hal ini berhubungan dengan program pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan pelestarian lingkungan sehingga tindakan pengawasan dan pengendalian terhadap pemakai air tanah perlu dilakukan. Pencemaran pada air tanah merupakan masalah yang sangat serius karena menyebabkan kualitas air tanah menurun. Intrusi air laut merupakan salah satu sumber pencemaran terhadap air tanah yang mengakibatkan kandungan garam dalam air tanah tinggi. Dalam hal ini, diidentifikasi oleh besarnya konsentrasi klorida atau disebut CI yang berasal dari air laut melalui transportasi massa klorida pada air tanah dan volume air tanah yang berkualitas sesuai baku mutu menjadi sangat terbatas. Dengan banyaknya limbah pabrik yang dibuang ke sungai, tentu kita harus mencari solusi dalam permasalahan tersebut. Solusinya yaitu melakukan pengolahan limbah, melakukan pendekatan kepada pabrik, menerapkan AMDAL, serta melakukan kerjasama untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, dan yang terakhir, mengolah limbah menjadi biogas. Selanjutnya adalah solusi dari kepadatan penduduk. Yang pertama, revitalisasi program KB untuk pengendalian pertumbuhan penduduk. Yang kedua, pembenahan dan pemerataan pembangunan di desa sehingga tidak terjadi urbanisasi dan kepadatan penduduk di perkotaan serta terwujudnya pemerataan penduduk. Yang ketiga, menggalakkan program transmigrasi. Yang keempat, pemerataan lapangan kerja. Yang kelima, membuat undang-undang yang menetapkan usia minimal menikah. Penurunan permukaan tanah. Penurunan permukaan tanah memiliki kaitan erat dengan kepadatan penduduk. Solusi yang bisa diterapkan yaitu efisiensi penggunaan air bawah tanah, membuat sumur resapan, penerapan injeksi air tanah, ruang terbuka hijau atau green open space, dan yang terakhir metode pengumpulan air hujan untuk dimanfaatkan kembali atau prinsip rainwater harvesting. Intrusi air laut. Ada beberapa pencegahan rintangan tekan atau pneumatic barriers. 1. Dengan menyuntikkan gelembung-gelembung udara ke reservoir air bawah tanah sehingga pertukaran antara air tawar dan laut dapat dikurangi. 2. Memperbesar debit sungai dari daerah hulu dengan memanfaatkan penggunaan air tidak ekonomis. 3. Mengurangi kedalaman alur sungai walaupun dianggap memerlukan biaya yang tinggi dan melakukan penutupan muara. 4. Melakukan perencanaan waduk pantai. Nah, selain pencegahan tersebut, ada beberapa penanganan yang dapat kita lakukan. Pertama,
Modifikasi bentuk pemumpaan, merubah lokasi dari pemumpaan sumur, secara khusus dengan memisahkan sumur tersebut pada area lahan, dapat membantu menstabilkan kekuatan gradien hidraulik ke arah laut. Mengurangi frekuensi pemumpaan dari sumur yang ada dapat memberikan efek yang bermanfaat dan sumur-sumur dan menekan laju intrusi laut. 2. Recharge buatan. Level dari air tanah dapat meningkat dan terkontrol dengan menggunakan metode ini. Recharge buatan memanfaatkan pelebaran permukaan untuk membuat unconfined aquifer dan sumur recharge untuk confined aquifer. Metode ini membutuhkan biaya yang besar, terutama dalam penyediaan air. 3. Extraction barrier atau palang ekstraksi. Dibuat dengan mengontrol secara berkelanjutan proses bak pemumpaan dengan garis dari sumur yang berbatasan dengan laut. Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari permasalahan terkait dengan ketersediaan air bersih dan juga sanitasi energi bersih yang disebabkan adanya pendangkalan sungai disertai dengan air keruh dan sampah yang menyumbat sungai, yang tidak terlepas dari aktivitas masyarakat setempat yang membuang limbah ke sungai tanpa diikuti adanya kesadaran akan kesehatan dan ketersediaan air bersih di masa depan. Sanitasi total berbasis masyarakat, melakukan sosialisasi mengenai kesadaran dan menanamkan paradigma positif tentang menjaga lingkungan terlebih lagi di daerah bantaran sungai, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya MCK dan menggunakan jamban sehat, serta memberikan bantuan berupa pembangunan fasilitas MCK yang memadai seperti jamban sehat dan fasilitas air bersih. Melakukan penjernihan air baik dengan RO, UV, ataupun karbon aktif. Selain itu juga dengan menjaga kelestarian bantaran sekitar sungai agar kualitas air tetap terjaga. Pencemaran air sungai. Sungai merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang banyak di Indonesia. Potensinya yang besar ini seharusnya wajib kita lestarikan dan kita pertahankan bagi kelangsungan manusia di masa depan. Namun sayangnya, banyak sungai di Indonesia yang telah tercemar karena seiring bertambahnya penduduk tanpa adanya konservasi sungai itu sendiri. Pencemaran air sungai ini disebabkan oleh limbah pabrik, sampah, dan kegiatan praktik manusia yang tidak bertanggung jawab. Sudah seharusnya kita mewajibkan manusia untuk melestarikan sungai Indonesia. I want you to know